Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas satu bab yang, jujur saja, judulnya provokatif sekali. Ini dari buku Inovasi Jugat. Bab 7, Prinsip 6. Ikuti kata hati Anda. Di dunia bisnis sekarang yang isinya data, AI, metrik, dengar nasihat ikuti kata hati itu kedengarannya gimana ya? Agak naif mungkin? Kayak kutipan motivasi di Instagram? Misi kita kali ini adalah membongkar. Apa ini cuma ide romantis? Atau jangan-jangan ini justru strategi bisnis yang paling diremehkan saat ini? Itu pertanyaan yang bagus banget, karena materi yang Anda berikan ini argumennya kuat loh. Ini bukan sekedar ide romantis, tapi justru bisa jadi keunggulan kompetitif yang krusial. Katanya, di dunia yang makin kompleks ini, kemampuan untuk merasakan, berempati, dan terhubung secara emosional, atau yang kita sebut kekuatan hati atau heart power, itu bisa mengalahkan logika dan data mentah, atau brain power semata. Oke. Untuk argumen sekuat itu, kita butuh contoh yang kuat juga. Dan di materi ini, ada satu kisah yang langsung bikin saya, wah, ini dia. Dari India, tentang seorang pria bernama Kishore Biani, pemilik retail raksasa Big Bazaar. Waktu dia mau buka toko pertamanya, semua konsultan, semua data pasar bilang, tiru model barat. Lorongnya lebar, rapi, musiknya tenang, pokoknya serba teratur. Dan yang menarik dari Biani ini adalah keberaniannya. Karena saat itu semua best practice global pasti bilang begitu kan? Tapi intuisinya yang terbentuk dari pengamatan bertahun-tahun, dia lihat pasar tradisional India yang ramah, penuh sesak, sedikit kacau, intuisinya bilang hal lain. Dia secara sadar menolak data demi intuisi pasarnya itu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia sengaja bikin tokonya meniru kekacauan yang terorganisir itu. Saya baca di sini, dia sengaja menyempitkan lorong biar terasa lebih ramai, terus barang-barangnya ditumpik dengan cara yang kelihatannya berantakan, tapi sebenarnya strategis. Jadi strategi senggol-senggolan itu disengaja ya, bukan karena salah desain. Tepat sekali. Dia ingin menciptakan kembali energi dan hiruk-pikuk pasar tradisional yang akrab buat orang India. Dan hasilnya? Meledak di pasaran. Big Bazaar sukses besar. Ini contoh sempurna bagaimana intuisi yang tajam, yang akarnya dari pemahaman budaya dan manusia, itu bisa mengalahkan spreadsheet dan laporan konsultan yang paling mahal sekalipun. Baiklah, mari kita beda ini. Mengikuti kata hati ini kan terdengar abstrak ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dalam konteks bisnis? Apa ini cuma soal firasat aja? Nah, sumber yang Anda berikan ini memecahnya jadi 3 pilar yang sangat konkret. Jadi ini bukan perasaan samar-samar. 3 pilar itu, semangat atau passion, intuisi, dan empati. Ketiganya ini kalau digabung membentuk apa yang disebut penulis sebagai kekuatan hati atau heart power itu tadi. Oke, kita mulai dari yang pertama, semangat. Di sini disebutkan semangat itu seringkali lahir dari rasa frustrasi pribadi. Ada contoh tentang Venkat Rangan, pendiri INXS Technologies? Betul, kisahnya personal banget. Ayahnya itu pialang saham, dan Rangan setiap hari lihat ayahnya frustrasi. Frustrasi dengan betapa lambat dan rumitnya proses transaksi saham waktu itu. Rasa frustrasi itu, keinginan untuk bantu ayahnya, itu jadi bahan bakar semangatnya. Jadi bukan dari riset pasar atau lihat peluang profit, tapi dari masalah nyata yang ada di depan mata dia. Jadi semangatnya otentik. Dari situ, dia lalu menciptakan Market Simplified, salah satu platform perdagangan saham mobile pertama dan terbesar di dunia. Jadi inovasi besarnya lahir dari masalah di ruang keluarga, bukan di ruang rapat. Keren. Tepat. Dan itu bikin semangatnya nggak gampang padam, karena ada ikatan emosional yang kuat di baliknya. Oke, jadi semangat itu datang dari masalah yang personal. Tapi punya semangat aja kan nggak cukup. Harus ada aha momennya, solusi uniknya. Dan kayaknya disinilah pilar kedua, intuisi berperan. Seperti dalam kisah Diane Geng dan Sarah Lam dengan Rural China Education Foundation, RCEF. Ini kisah yang luar biasa. Geng dan Lem ini kan 2 orang Tionghoa Amerika berpendidikan tinggi yang mau bantu pendidikan di pedesaan Tiongkok. Pemikiran konvensional saat itu, yang didukung data pemerintah dan LSM lain, adalah masalahnya ada di perangkat keras. Kurang gedung sekolah, kurang fasilitas. Jadi solusinya ya? Bangun sekolah lebih banyak.
Betul. Tapi intuisi mereka bilang ada yang salah dengan diagnosis itu. Intuisi mereka yang diasah dengan benar-benar terjun ke lapangan, ngobrol sama anak-anak di sana. Mereka lihat akar masalah yang beda. Mereka nemuin kalau anak-anak putus sekolah itu bukan karena nggak ada gedung, tapi karena kurikulumnya nggak relevan sama kehidupan mereka. Dan metode belajarnya cuma hafalan yang, ya ampun, membosankan. Masalahnya ada di perangkat lunaknya. Gurunya, metode pengajarannya. Sebuah pemahaman yang sangat berlawanan dengan arus utama saat itu ya. Jadi alih-alih habisin uang buat bangun tembok, mereka investasi pada manusianya. Melatih guru-guru lokal biar bisa ngajar lebih kreatif dan relevan. Dan itu terbukti jauh lebih efektif. Intuisi mereka berhasil melihat melampaui data yang dangkal dan menemukan kebenaran yang lebih dalam. Oke, jadi kita punya masalah pribadi sebagai pemicu, itu semangat. Lalu solusi unik yang berlawanan dengan arus, itu intuisi. Tapi gimana kita tahu solusi itu benar-benar dibutuhkan pengguna? Nah, ini pasti masuk ke pilar ketiga, empati. Dan contoh dari Jen Chipchase, peneliti Nokia ini benar-benar luar biasa. Ini salah satu studi kasus empati paling legendaris sih di dunia desain produk. Jen Chipchase ini bukan tipe peneliti yang duduk di kantor terus nyebar kuesioner gitu. Dia melakukan apa yang disebut riset etnografi. Etnografi. Iya, jadi dia benar-benar hidup bersama komunitas yang dia teliti. Untuk proyek ini, dia tinggal di pedesaan Uganda. Dan di sanalah dia menemukan sesuatu yang nggak akan pernah ditemukan dari survei online. Dia lihat, karena di sana sering mati listrik, orang-orang itu pakai cahaya dari layar ponsel mereka sebagai senter darurat. Di tengah kegelapan. Sebuah kebiasaan kecil yang lahir dari kebutuhan. Betul sekali. Wawasan empatik inilah melihat kebutuhan yang tak terucapkan itu, yang melahirkan ide untuk nambahin fitur senter LED di ponsel Nokia 1100. Sebuah fitur yang mungkin dianggap sepele ya sama para insinyur di Finlandia, tapi krusial banget buat jutaan orang di negara berkembang. tepat. Luar biasa ya, fitur legendaris itu lahir bukan dari rapat strategi di Finlandia, tapi dari observasi langsung di Uganda. Hasilnya, Nokia 1100 jadi salah satu ponsel terlaris sepanjang masa. Terjual lebih dari 250 juta unit. Ini buktinya apa kalau empati mendalam itu bisa menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Persis. Itu menunjukkan kekuatan dari memahami konteks manusia secara utuh, bukan cuma lihat angka penjualan. Kalau tiga pilar ini, semangat, intuisi, empati, begitu kuat, ini memunculkan pertanyaan besar. Kenapa begitu banyak perusahaan besar justru kelihatannya makin kaku, makin birokratis, dan makin jauh dari pelanggannya? Harusnya kan mereka punya sumber daya buat melakukan semua ini. Nah, buku ini berargumen bahwa masalahnya itu ada di DNA mereka. Pola pikir era industri yang terlalu mengagungkan logika, efisiensi, dan data terstruktur. Sekarang ini justru jadi bumerang. Ini menciptakan semacam keterputusan antara perusahaan dengan dunia nyata, baik itu dengan pelanggan maupun dengan karyawannya sendiri. Jadi apa aja penyebab keterputusan ini? Sumber Anda mengidentifikasi beberapa biang keladinya. Pertama, Departemen R&D yang terisolasi. Para insinyur brilian kerja di laboratorium yang steril, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan pelanggan. Kinerja mereka diukur dari jumlah paten yang dihasilkan. Sebuah ukuran kekuatan otak ya? Persis. Mereka lebih fokus pada kecanggihan teknologi daripada kegunaan nyata. Jadi ngejar jumlah paten, bukan bikin produk yang beneran dicintai dan dipakai orang. Betul. Mereka terputus dari empati. Lalu yang kedua, ada pemasaran yang terlalu bergantung pada data masa lalu. Kelompok fokus dan riset pasar itu punya batasan besar. Bagus untuk perbaikan kecil, tapi nggak akan pernah bisa memprediksi produk revolusioner. Ini kan antitesisnya Steve Jobs banget ya. Dia kan terkenal benci sekali dengan focus group. Tepat sekali, karena Jobs tahu, pelanggan seringkali nggak tahu apa yang mereka inginkan sampai Anda menunjukkannya kepada mereka. Coba tanya orang di tahun 2009, apa yang mereka mau dari ponsel? Nggak akan ada yang jawab, saya mau sebuah lempengan kaca besar tanpa keyboard. Terlalu bergantung sama data masa lalu itu menjebak Anda. Dan yang ketiga, ini juga masalah besar di zaman sekarang, yaitu manajemen SDM yang ketinggalan zaman. Betul, banyak perusahaan masih mikir cara motivasi karyawan, terutama generasi Y dan Z, itu ya dengan insentif finansial, bonus gitu. Padahal materi ini menegaskan, dan banyak riset lain mendukung, generasi ini lebih haus akan makna, tujuan, dan kesempatan untuk menyalurkan semangat mereka. Akibatnya, banyak karyawan muda yang merasa nggak terhubung sama pekerjaannya. Gairah mereka nggak tersalurkan.
Oke, kita sudah identifikasi masalahnya. R&D terisolasi, marketing kejebak data, SDM nggak paham motivasi baru. Sekarang, solusinya gimana? Bagaimana sebuah perusahaan besar yang kaku bisa mulai menumbuhkan kembali hatinya? Kuncinya adalah menciptakan budaya yang secara sadar dan aktif menghargai keterampilan lunak ini, bukan lagi menganggapnya sebagai nice to have. Buku ini menawarkan beberapa strategi praktis. Yang pertama dan mungkin yang paling fundamental adalah mengembangkan empati secara radikal. Radikal ya, bukan cuma sekedar simpati. Di materi ini ada contoh yang menurut saya agak ekstrim. Dari Allianz Global Investors di Jerman. Mereka melatih para eksekutif seniornya di dalam kegelapan total. Kedengarannya agak berlebihan gak sih? Apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya bukan buat simulasi jadi tunanetra. Tujuannya itu untuk membongkar arogansi dan asumsi yang dimiliki para pemimpin. Dalam kegelapan total, atau di ruang kedap suara saat dilatih oleh pelatih tunarungu, hierarki dan jabatan mereka jadi nggak relevan. Mereka dipaksa untuk benar-benar mendengarkan, merasakan, dan mengandalkan indera selain yang biasa mereka gunakan. Ini latihan kesadaran diri yang sangat kuat untuk membangun empati sejati. Wow, oke. Jadi itu cara untuk meriset perspektif mereka. Lalu strategi kedua adalah terlibat secara emosional dengan pelanggan. Ini bukan lagi soal transaksi. Betul. Penulis mengutip konsep love marks versus sekedar brands. Merek itu dimiliki perusahaan, tapi love mark itu dimiliki oleh pelanggan. Coba pikirkan Starbucks. Howard Schultz nggak cuma jual kopi, dia secara sadar menciptakan ruang ketiga antara rumah dan kantor. Sebuah tempat untuk komunitas, koneksi, dan rasa nyaman. Atau Lululemon. Mereka nggak cuma jual celana yoga yang mahal, tapi mereka bangun sebuah komunitas dan gaya hidup di sekitarnya. Orang nggak beli produknya, tapi beli identitas yang terkait dengannya. Tepat, mereka menjual pengalaman emosional. Itulah yang menciptakan loyalitas yang fanatik, sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan diskon atau iklan. Dan yang terakhir, ini kembali ke masalah SDM tadi, yaitu memperdayakan semangat karyawan. Ya, bagaimana Anda memastikan gairah individu nggak mati di tengah birokrasi? Perusahaan desain global bernama Frog punya program internal yang brilian namanya Frog Fellows. Ini pada dasarnya platform internal di mana karyawan bisa bagiin dan ngejar proyek-proyek personal yang mereka sukai. Bahkan kalau itu di luar deskripsi pekerjaan mereka. Ini keren sih. Jadi semangat pribadi karyawan nggak dianggap gangguan, tapi justru jadi aset. Perusahaan secara aktif bantu menghubungkan orang-orang dengan minat yang sama dan ngasih sumber daya. Benar, ini cara untuk melembagakan dan menyalurkan semangat secara terstruktur. Bukan cuma berharap itu muncul kebetulan. Dari tadi kita udah beberapa kali menyinggung nama ini, dan kayaknya nggak mungkin ya bahas topik ini tanpa menjadikannya pusat perhatian. Semua prinsip ini, intuisi, empati, semangat, kayaknya mengerucut pada satu orang, Steve Jobs. Dia ini contoh paling puncaknya ya dari semua yang kita bahas. Tepat sekali. Sumber Anda mendedikasikan satu bagian khusus untuknya. Karena Jobs adalah perwujudan utama dari prinsip mengikuti kata hati. Dia membangun perusahaan teknologi paling berharga di dunia bukan dengan riset pasar, tapi dengan seleranya sendiri yang luar biasa. Ada 3 kualitas utamanya yang digarisbawahi. Yang pertama jelas, dia sangat intuitif. Dia seakan bisa lihat masa depan dan tahu apa yang orang inginkan, bahkan sebelum mereka menginginkannya sendiri. Benar, intuisinya itu pemandu utamanya. Kualitas kedua ini yang menarik. Dia disebut sangat empatik, tapi dengan cara yang unik. Sumber ini menyebutnya empati diri atau self-empathy. Tunggu dulu, empati diri. Kedengarannya agak egois ya? Bukannya empati itu harusnya tentang orang lain? Gimana buku ini menjelaskannya dalam konteks Steve Jobs? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Maksud dari empati diri di sini adalah Jobs itu pelanggan pertamanya dan yang paling kritis. Dia merancang produk yang dia sendiri ingin gunakan dengan standar kesempurnaan yang nggak masuk akal. Dia percaya kalau produk itu cukup baik untuknya, maka produk itu akan cukup baik untuk orang lain. Dia menjadi representasi dari pengguna idealnya. Jadi empatinya bukan dengan nanya ribuan orang, tapi dengan menggali sangat dalam ke dalam keinginannya sendiri sebagai pengguna. Dan yang ketiga tentu saja, semangatnya yang obsesif. Dia terobsesi pada setiap detail untuk menyenangkan pelanggan. Mulai dari cara produk itu dikemas, bunyi klik tombolnya, sampai pengalaman pertama kali menyalakannya.
Semangat gila-gilaan untuk keunggulan inilah yang kemudian menular dan jadi DNA dari seluruh budaya di Apple. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada satu fakta yang sangat menohok di materi Anda. Apple secara konsisten menghabiskan persentase pendapatan yang jauh lebih kecil untuk R&D dibanding para pesaingnya, kayak Microsoft atau Google. Namun, hasil inovasinya jauh lebih berdampak dan menggubah dunia. Jadi, ini bukti pamungkasnya bahwa kekuatan hati, intuisi, empati, dan semangat bisa jadi lebih berharga dan lebih efisien daripada sekedar kekuatan otak yang diukur dari anggaran R&D miliaran dolar. Bukan soal berapa banyak uang yang Anda lempar, tapi seberapa dalam Anda terhubung. Tepat sekali, itu inti argumennya. Jadi, setelah pembahasan mendalam kita, jelas bahwa mengikuti kata hati ini bukanlah nasihat klise. Ini adalah keunggulan strategis yang nyata, yang dibangun di atas fondasi semangat yang otentik, empati yang mendalam terhadap pengguna, dan intuisi yang berani untuk menantang status quo. Dan dalam dunia yang kebanjiran data, tapi kering akan makna, kemampuan untuk terhubung secara emosional, baik dengan pelanggan maupun karyawan, itu akan menjadi pembeda utama antara perusahaan yang sekedar bertahan dan perusahaan yang akan memimpin di masa depan. Logika dan data aja nggak akan pernah cukup. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif dari materi ini. Buku ini menyoroti bagaimana generasi Y dan Z itu sangat digerakkan oleh tujuan dan semangat, bukan hanya gaji. Seiring generasi ini menjadi kekuatan dominan di dunia kerja dan pasar konsumen, apakah perusahaan yang gagal mengadopsi pendekatan yang lebih berpusat pada hati ini, pada dasarnya sedang menulis surat wasiat untuk kepunahan mereka sendiri? Dan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Berdasarkan semua yang kita diskusikan, apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk memasukkan lebih banyak intuisi atau empati ke dalam pekerjaan Anda?